Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sendi Olpiansyah, NIM 2011 290058, kelas 3B, mata kuliah morfologi, dosen Dina Putri Juni Astuti MPD. Baiklah, di sini kita akan bahas tentang proses morfofonemik dalam bahasa Indonesia. Proses morfofonemik merupakan proses yang terjadi pada suatu morfem akibat pertemuan morfem dengan morfem lainnya. Ada juga yang mengartikan sebagai gejala berubahnya fonem sebagai akibat bergabungnya beberapa morfem, biasanya afiks dan morfem dasar. Proses morfofonemik yang terjadi pada bahasa Indonesia dapat dibedakan menjadi 3 proses, antara lain: A. Perubahan fonem. Proses perubahan fonem merubah suatu fonem pada morfem akibat bertemu dengan morfem lainnya. Contohnya: 1. Fonem N pada morfem men dan pen akan merubah menjadi fonem M jika bertemu dengan morfem-morfem yang diawali dengan fonem P, B, dan F. Misalnya, men tambah pinjam, meminjam, men tambah fatwakan, memfatwa, pen tambah batik, pembatik. 2. Fonem N pada morfem men dan pen akan berubah menjadi fonem N jika bertemu dengan morfem-morfem yang diawali dengan fonem T, D, dan S. Misalnya, men tambah tutup, mentutup, pen tambah tutup, penutup. 3. Fonem R pada morfem ber dan per akan berubah menjadi fonem L jika bertemu dengan morfem-morfem seperti ajar. Misalnya, ber tambah ajar, belajar, per tambah ajar, pelajar. Fonem tanda tanya akan berubah menjadi fonem K akibat bertemu dengan morfem ke, an. Misalnya, kean tambah duduk, duduk tanda tanya, kedudukan. Ke, an tambah rusak, rusak tanda tanya, kerusakan. B. Proses penambahan fonem. Proses penambahan fonem merupakan proses penambahan fonem pada suatu morfem akibat pertemuan suatu morfem dengan morfem lainnya. Biasanya fonem yang ditambahkan yaitu fonem A. Jadi morfem men akan menjadi menge dan morfem pen akan menjadi penge. Misalnya, men tambah cat, mengecat, men tambah las, mengelas, pen tambah cat, pengecat, pen tambah las, pengelas. Peran tambah tikai, pertikaian. Ke, an tambah pulau, kepulauan atau kepulauan. C. Proses penghilangan fonem. Proses penghilangan fonem merupakan hilangnya sebuah fonem akibat pertemuan dengan sebuah morfem dengan morfem lainnya. Contohnya: 1. Hilangnya fonem N pada morfem me dan pen akibat bertemu dengan bentuk dasar yang berawalan fonem L, R, Y, W, dan nasal. Misalnya, men tambah lerai, menlerai, men tambah rumuskan, menrumuskan, men tambah yakin, menyakinkan, men tambah warnai, mewarnai, men tambah lupa, pelupa. 2. Hilangnya fonem R pada morfem ber, per, dan ter akibat bertemu dengan bentuk dasar yang berawalan fonem R dan bentuk dasar yang suku pertamanya berakhir dengan A, R. Misalnya, ber
tambah rapat, berapat. Ber tambah kerja, bekerja. Per tambah ragakan, peragakan. Ter tambah rasa, terasa. 3. Fonem-fonem P, T, S, K pada awal morfem hilang akibat bertemu dengan morfem men dan pen dengan bentuk dasar yang berawalan dengan fonem-fonem itu. Misalnya men tambah paksa, memaksa. Men tambah tulis, menulis. Pen tambah paksa, pemaksa. Morfem dasar. Morfem dasar adalah morfem yang dapat menjadi dasar dalam suatu proses morfologi. Misalnya morfem beli dan makan. Morfem akar atau rod. Morfem akar atau rod digunakan untuk menyebutkan bentuk dasar yang tidak dapat dianalisis lagi. Akar adalah bentuk yang tersisa setelah semua afiks ditanggalkan. Contohnya pada kata memberlakukan setelah semua afiks ditanggalkan, yaitu me, ber, dan kan. Maka yang tersisa adalah akar laku. Jadi akar atau rod merupakan istilah untuk menyebutkan bentuk kata yang tidak bisa dibagi lagi dan tidak ada penambahan imbuhan lagi. Morfem pangkal. Morfem pangkal atau stem merupakan bentuk dasar dalam proses pembentukan kata infleksi atau bagian dari kata sebelum diberi tambahan afiks infleksional. Contoh, pada kata membeli, pangkalnya adalah beli, dan kata menangisi, pangkalnya adalah menangisi. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.